Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqillah bi amwalil atati muhalifat walidzalika aujaba lil ukhwat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana ia tidak akan pernah ada satu jika tidak ada duanya. Sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si ganteng dan si buruk rupa, hingga sempurnalah proses penciptaan di alam semesta ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyeret kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat media yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku dan agama. Di satu sisi, hadirin, keberagaman ini menjadikan negeri Indonesia negeri yang unik dan menarik. Namun di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber potensi konflik, munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan-bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, hadirin, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, dengan cucuran keringat, lindangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada, harus roboh hanya karena kepentingan pribadi atau golongan? Jawabannya tentu tidak, hadirin. Oleh karena itu, izinkanlah saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Hadirin sahabat media yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang moderasi, tentunya kita harus tahu dulu apakah arti moderasi itu. Moderasi adalah jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam menjalankan ajaran agama, supaya tidak ekstrem dan berlebihan dalam menjalankan ajaran agama. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua, hadirin. Yakni yang pertama, kita harus menjadi umat wasatiyah, yaitu umat di pertengahan, yaitu tidak ekstrem dan berlebihan dalam menjalankan ajaran agama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan aku telah menciptakan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin sahabat media yang berbahagia, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam karyanya Tafsir Al-Maraghi juz 2 halaman 93 menjelaskan bahwa ummatan wasatan adalah sikap umat Islam yang berada di tengah-tengah, tidak berlebihan dan radikal dalam menjalankan ajaran agama.
Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencapai moderasi beragama yang kedua? Yakni dengan cara bersikap tasam atau toleransi, yaitu saling menghormati satu sama lain. Lalu bagaimana yang dimaksud moderasi beragama? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun ayat 4 sampai 6. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itulah contoh toleransi yang langsung Allah sebutkan. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Toleransi itu saling menghormati satu sama lain, namun bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan. Hadirin sahabat media yang berbahagia, kita seorang pelajar, tentunya kita harus memegang peranan yang sangat besar dalam mencapai moderasi beragama tadi dengan cara menjalankan kedua-duanya, yaitu untuk menjadikan negeri Indonesia sebagai negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sebagai penutup pantun Karmina, membaca buku di perpustakaan, Indonesia maju dengan keberagaman. Mohon dadap di tepi laman, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.